Halo anak-anak hebat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semoga kita semua selalu sehat walafiat. Dari IPA kelas 7 semester 2 diawali dengan bab 1 bagian pertama, yaitu tentang sistem organisasi kehidupan. Tujuan pembelajaran: setelah kalian menyaksikan tayangan video ini, diharapkan kalian mampu 1. Menyebutkan tingkatan hierarki kehidupan pada makhluk hidup, 2. Menjelaskan tentang sel, dan yang ketiga, membedakan sel hewan dan sel tumbuhan. Sel sebagai unit struktural dan fungsional kehidupan. Coba perhatikan gambar bunga matahari ini. Bunga matahari ini lengkap tersusun atas akar, daun, batang, dan bunga. Ini adalah termasuk makhluk hidup atau disebut dengan organisme. Nah, apabila diamati lebih sesama, bunga matahari ini bisa tumbuh dan berkembang karena di dalamnya ada sistem yang membuat tumbuhan itu menjadi tumbuh besar. Kita tahu bahwa sistem itu adalah sekelompok benda yang memiliki hubungan di antara mereka. Jadi, sistemnya itu disebut dengan sistem organ. Nah, apabila diamati lebih dalam lagi, tumbuhan ini terdiri dari bunga, daun, batang, dan akar. Nah, bunga, daun, batang, dan akar ini disebut sebagai organ. Bila diamati lagi, baik pada bunga, kemudian pada daun, batang, dan akar, itu masih ada bagian yang lebih kecil lagi. Bagian-bagian yang lebih kecil lagi dari organ itu disebut dengan jaringan. Dan jaringan ini ternyata bila diamati di bawah mikroskop, maka di dalamnya masih ada bagian yang lebih kecil lagi yang disebut dengan sel. Ini pada tumbuhan. Begitu juga pada hewan atau manusia. Manusia itu merupakan suatu makhluk hidup, sebuah individu yang disebut dengan organisme. Apabila diamati, di dalam tubuh manusia itu tersusun juga dari sebuah sistem yang disebut dengan sistem organ, karena di dalamnya ada sistem pernafasan, ada sistem pencernaan, ada sistem saraf, dan sebagainya. Nah, sistem organ ini terbentuk dari organ-organ yang seperti lambung, kemudian hati, usus, dan sebagainya. Kemudian, organ ini apabila diamati juga ternyata masih ada bagian lebih kecil yang disebut dengan jaringan. Dan jaringan ini tersusun dari bagian yang lebih kecil lagi yang disebut dengan sel. Jadi pada dasarnya tubuh makhluk hidup atau organisme merupakan suatu organisme yang rumit. Setiap organisasi pasti memiliki unit penyusun. Setiap organisasi tersusun dari sel. Kemudian, sel akan terus membelah dan berkembang hingga membentuk struktur dan fungsi yang khusus. Sel-sel yang telah berkembang tersebut akan membentuk sebuah jaringan. Jaringan-jaringan tersebut akan membentuk sebuah organ, dan selanjutnya kumpulan-kumpulan organ akan membentuk sistem organ, dan akhirnya sistem organ akan membentuk tubuh organisme yang disebut dengan organisme. Itulah tingkatan organisasi dalam tubuh makhluk hidup multiseluler. Organisasi kehidupan memberikan pemahaman kepada kita bahwa pada hakikatnya dalam suatu kehidupan terdapat keteraturan, dan keteraturan ini adalah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kita bahas satu persatu dari mulai sel sampai organisme. Pada pertemuan kali ini kita khusus akan membahas tentang sel. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang sel, kita perlu tahu bahwa penemu sel pertama kali itu adalah Robert Hooke, yaitu tahun 1635 sampai 1703. Kemudian Matthias Galden dan Thomas Kuhn juga mengatakan bahwa sel itu merupakan unit terkecil penyusun makhluk hidup, dan semakin berkembang, maka pada tahun 1825 sampai tahun 1874 oleh Max Schmidt dikatakan bahwa sel sebagai unit struktural dan fungsional makhluk hidup.
Sel dibedakan menjadi dua macam, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Prokariotik adalah sel yang tidak memiliki membran inti. Ini terdapat pada bakteri dan alga biru. Kemudian eukariotik adalah sel yang memiliki membran inti, ya, di sini membran intinya, dan eukariotik terdapat pada hewan dan tumbuhan. Berdasarkan banyaknya sel yang menyusun tubuh organisme atau makhluk hidup dibedakan menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah organisme bersel satu atau sering disebut dengan uniseluler, yaitu organisme yang memiliki satu sel saja. Contoh organisme yang bersel satu atau uniseluler pada tumbuhan adalah ganggang biru, ganggang hijau, ragi tape atau kamir. Sedangkan contoh hewan yang bersel satu seperti yang kita tahu di semester yang lalu adalah bakteri dan protozoa. Dan yang kedua adalah organisme atau makhluk hidup yang bersel banyak atau multiseluler, yaitu organisme yang memiliki jumlah sel yang banyak. Contoh pada tumbuhan yang bersel banyak itu alga, lumut, paku-pakuan, dan tumbuhan tingkat tinggi. Kemudian hewan yang bersel banyak contohnya adalah mamalia dan porifera. Bentuk sel itu bermacam-macam, ya. Kita bisa lihat di sini ada multiseluler. Ini adalah yang di kotak ini adalah sel-sel darah. Kemudian ini ada sel tumbuhan, sel saraf, sel hewan. Kemudian yang uniseluler atau yang bersel satu seperti kita kenal juga, ini adalah euglena, kemudian ini amoeba, dan ini adalah sel paramecium. Secara garis besar kita lihat bagian-bagian sel dari dasarnya supaya kita bisa lebih paham, ya. Secara umum itu kita gambarkan sel seperti ini. Kita lihat bagian pokoknya sel itu ada tiga. Yang pertama, bagian luar ini adalah membran sel. Membran sel itu merupakan selaput yang membungkus seluruh isi sel. Ini berfungsi sebagai pertukaran atau keluar masuknya zat-zat seperti oksigen, zat makanan, dan sisa metabolisme. Kemudian yang di sini, yang di tengah ini adalah inti sel. Disebut juga nukleus. Ini berfungsi sebagai pengatur seluruh kegiatan sel. Dan di dalam inti sel terdapat kromosom yang merupakan benang-benang pembawa keturunan. Kemudian di antara membran sel dan inti sel di sini, ya, di sini ini namanya sitoplasma. Sitoplasma ini berisi cairan sel dan berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme sel karena di sini berisi organel-organel sel seperti kloroplas, sentriol, vakuola, mitokondria, ribosom, lisosom, dan lain-lainnya. Yuk kita sekarang melihat perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Tentunya kita akan melihat tentang organel-organel yang ada di dalam sitoplasmanya. Ini adalah sel hewan dan ini adalah sel tumbuhan. Kita lihat bagian-bagian dari keduanya. Yang pertama adalah nukleus atau inti sel. Ya, ini adalah inti sel. Kemudian di dalam nukleus atau inti sel ini terdapat nukleolus atau anak inti. Ya, sama di sini. Kemudian ini yang dekat dengan inti, ini adalah retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini ada yang kasar, ada yang halus, ya. Ada RE kasar dan RE halus. RE halus itu tidak ada ribosomnya, sedangkan RE kasar itu biasanya karena ditempelin ribosom maka dia kasar. Nah, kemudian bagian selanjutnya adalah mitokondria. Jadi silakan diamati ya gambar ini. Jadi mitokondria itu gambarnya seperti ini. Kemudian berikutnya adalah vakuola. Pada sel tumbuhan vakuolanya besar, ya. Vakuola adalah rongga sel. Kemudian tidak semua hewan juga memiliki vakuola. Ada beberapa sel hewan yang memiliki vakuola. Dan vakuola pada sel hewan ukurannya pun kecil. Berikutnya adalah ini, ya, badan Golgi. Berikutnya adalah membran sel. Jadi di sini ada membran sel, pinggirannya, ya, ini adalah membran sel. Berikutnya adalah sentriol. Sentriol itu hanya dimiliki oleh sel hewan. Ya,
Kemudian begitu juga lisosom. Lisosom ini hanya dimiliki oleh hewan. Tetapi ada juga organel yang dimiliki tumbuhan tetapi tidak dimiliki hewan, yaitu kloroplas. Dan bagian terakhir adalah dinding sel. Jadi, pada sel hewan itu tidak terdapat dinding sel, sedangkan pada tumbuhan terdapat dinding selnya. Tidak heran bahwa pada hewan ataupun manusia, ketika kita memegang kulit kita, itu terasa halus dan lentur karena sel-sel kita ini tidak memiliki dinding sel. Sedangkan pada tumbuhan, kenapa tumbuhan itu terkesan kaku daunnya, batangnya, ya? Karena memang sel-sel tumbuhan itu ada dinding selnya. Inilah organel-organel yang terdapat dalam sitoplasma pada sel hewan dan sel tumbuhan. Berikut adalah fungsi organel-organel dalam sitoplasma yang sudah kita ketahui tadi. Yang pertama adalah retikulum endoplasma, berfungsi menghubungkan inti sel dengan sitoplasma dan sebagai tempat pembentukan lemak. Retikulum endoplasma terdapat pada sel hewan maupun sel tumbuhan. Yang kedua adalah mitokondria, berfungsi sebagai respirasi sel. Mitokondria terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan. 3. Badan Golgi, berfungsi sebagai organel yang menyekresikan senyawa tertentu yang digunakan untuk metabolisme. Badan Golgi terdapat pada sel hewan maupun sel tumbuhan. Yang keempat adalah ribosom. Ribosom merupakan tempat sintesis protein. Ini juga terdapat pada hewan maupun sel tumbuhan. Yang kelima adalah sentriol. Sentriol berperan dalam pembelahan sel hewan. Maka dari itu, sentriol hanya terdapat pada sel hewan. Yang keenam adalah kloroplas. Berfungsi mengandung senyawa klorofil untuk proses fotosintesis. Maka, kloroplas hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Berikutnya adalah lisosom. Lisosom berfungsi sebagai penghasil enzim pencernaan, dan lisosom hanya terdapat pada sel hewan. Kemudian yang kedelapan adalah vakuola atau rongga sel, berfungsi sebagai pengeluaran, itu disebut vakuola kontraktil, dan sebagai tempat pencernaan makanan yang disebut dengan vakuola makanan. Vakuola atau rongga sel terdapat dalam sel hewan maupun sel tumbuhan. Itu tadi fungsi organel-organel dalam sitoplasma. Dari sini kita dapat ketahui apa perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Silakan kalian cermati dari tabel ini, kalian bisa tarik kesimpulan apa perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, maka kita lakukan uji kompetensi. Coba pasangkanlah pernyataan berikut ini dengan jawaban di dalam kotak berwarna hitam ini, ya. Ada 7 pertanyaan, silakan dipasangkan. Silakan kalian jawab dengan cara menjawab di kolom komentar. Cukup menjawab 1A atau 1B atau 1C, kemudian yang kedua juga begitu, jadi tidak usah ditulis panjang-panjang, tapi cukup 1A, 2C, 3D, misalnya seperti itu. Silakan ya, kalian menguji diri kalian sendiri sejauh mana dengan menjawab pertanyaan ini di kolom komentar. Demikian pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai bertemu kembali di sesi berikutnya dengan bahasan tentang jaringan hewan dan jaringan tumbuhan.